Salah satu pendukung suksesnya properti yang diminati oleh masyarakat adalah arsitek. Ini membuat ruangan menjadi optimal dan mempunyai banyak makna. Nah teman-teman, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang arsitek yang luar biasa dan karya-karyanya sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan juga bahkan sampai mancanegara. Jadi simak video berikut ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai teman-teman, saya Ruby Herman dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama seorang arsitek yang luar biasa. Ada Bapak Ardi Jahya. Halo Pak, apa kabar? Baik, Pak Gubernur, Pak Ruby, apa kabar? Terima kasih nih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Nah teman-teman, Pak Ardi adalah Vice President dari Hermas yang banyak sekali mendesain arsitektur. Oke, nah Pak ngobrol-ngobrol, kita di PHS bagaimana sih Bapak awalnya pas dapat penawaran dari sisi owner nih dari PHS dan juga bagaimana nih ceritanya? Awal-awal kami dapat pekerjaannya dulu, kami sudah menerima sebetulnya brief semacam TOR ya dari owner. TOR itu singkatan apa? Term of Reference gitu ya. Jadi Term of Reference. Di situ dijelaskan owner itu mau bikin apa. Misalnya dibikin apartemen, ancar-ancar luasannya. Sebesar itu akan dijual dengan harga sekian. Kami lihat ke lokasi. Kebetulan dulu di lokasi ini ada bangunan existing 4 lantai yang atapnya itu dak. Ini bicara belum ada apa-apa ya Pak? Belum ada apa-apa. Kami belum mendesain Pak. Belum desain ya? Dari bawah yang tadinya tidak terlihat, dari atap bangunan lantai 4, semua jadi jelas terlihat Pak. Semua jelas. Ternyata lokasinya site ini yang dekat dengan SCBD-nya Jakarta, begitu dari lantai 4, kebetulan ke arah kota Jakarta SCBD tidak ada halangan, sehingga view skyline kota Jakarta terlihat sangat keren dari arah tapak kita ini. Nah, dari situlah kami mulai berpikir, itu analisa desainnya, di mana menempatkan towernya, di mana menempatkan ruangnya, kemudian apa aja ruang yang harus diakomodir, apa bangunan di sekelilingnya gitu. Misalnya sekelilingnya ada bangunan-bangunan 2 lantai, gitu. Kan kita tidak mungkin menempatkan unit sampai ke bawah misalnya gitu. Karena akan ketutup view-nya, jadi unitnya harus agak tinggi. Nah di bawah itu apa? Kan ada program lain, fasilitas, parkir, dan lain-lain seperti itu. Jadi seperti itulah mulai prosesnya Pak. Kita menamakannya itu analisa gitu ya. Kita melakukan studi-studi berbagai alternatif. Di mana nih kalau masanya bentuknya seperti ini atau lokasinya di sini. Apa yang didapat dari hasil tiap masa itu. Nah, kita analisa mana yang terbaik, kita skor Pak. Itulah yang dipilih dari beberapa opsi yang kita lakukan studinya. Nah, inilah hasilnya yang kami pilih. Manfaatkan potensi dari tapak. Kita namakannya potensi. Tapak ini punya potensi utamanya view itu Pak. Selain jaraknya yang dekat. Karena kalau jarak cukup dekat, kita melihat gedung itu masih jelas. Kalau terlalu jauh, kita udah nggak bisa lagi lihat gedungnya. Jadi site ini dekat dengan pusat kota, kebetulan spotnya melihat pemandangan kota Jakarta arah di belakang. Taman utamanya justru di belakang, karena belakangnya itu melihat kota Jakarta. Di depannya lebih ke ruang-ruang formal, drop off, terima tamu gitu. Kalau salah taruh ruang bisa kita dapat ruangan sama ruangannya, tapi kualitasnya beda banget. Beda banget ya, unique selling point-nya beda. Tapi pemandangannya tertutup, terhalang. Nah Pak, kalau saya lihat nih Pak, dari desain-desain arsitek Bapak, ini kebanyakan kan ini Bapak dedikasikan buat milenial sih Pak. Nah, kenapa nih Bapak, biasanya kan kalau milenial ini kebanyakan ya nggak suka properti, terus udah gitu pilih-pilih ya. Nah apa yang membuat Bapak tertantang untuk dedikasikan desain untuk milenial?
nyambung dengan yang tadi Pak, kisaran harga dan ukuran unit yang di brief. Kami pikir ini berarti ini range-nya untuk eksekutif muda. Eksekutif muda itu ya milenial itu tadi lah kurang lebih ya Pak ya. Yang lahir katanya 80 ke atas lah gitu ya Pak ya. Nah dari situ kami coba cari literatur. Milenial tuh sukanya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Diamati dulu, diamati dulu. Karena arsitektur tuh gini Pak, arsitektur tuh definisi dasarnya sebetulnya seni merancang bangunan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bangunan ini untuk siapa? Nah, siapa ini kegiatannya apa? Iya, siapa ini kegiatannya apa ya? Kesukaannya apa? Gitu Pak. Nah itu harus kita rumuskan dulu. Jadi kira-kira pengguna dominannya perilakunya seperti apa? Apa sih yang Bapak ingin tonjolkan di desain ini Pak? Kalau yang tadi berhubungan sama milenial. Iya. Nah jadi dari bacaan yang dari literatur tadi Pak ya. Pak. Jadi milenial ini kan nggak suka terlalu kaku, nggak suka terlalu kaku ya, nggak suka terlalu kaku diatur gitu Pak ya. Dan kemudian mereka yang jargon dia yang paling dikenal orang itu work hard, play hard gitu Pak ya. Work hard, play hard. Mereka pekerja keras. Mereka cerdas-cerdas, generasi tercerdas boleh dibilang. Ada yang bilang generasi gitu. tercerdas. Milenial sih. Cerdas katanya dari zaman dulu sekarang milenial ini generasi. Saya salut ya Pak Ardi karena mengakui. Memang ya buktinya mereka menggunakan ini kan Pak, teknologinya, dan komunikasinya udah beda dengan zaman ya kita dulu, saya dulu telepon masih kering ya, sekarang udah pakai HP gitu kalau mereka begitu selesai kerja keras, mereka ingin relax, mereka mungkin entertain gitu. Itu memanjakan diri ingin dapat tempat yang mereka rilis gitu. Kalau saya langsung tidur, kalau mereka harus bermain lagi dengan enjoy yang sangat ini gitu. Nah, setelah mereka bekerja keras, pulang ke rumah mereka dapat tempat yang rileks. Ya, kita tahu juga saya mengerjakan ini, kami sebetulnya tim di kantor Pak. Jadi tim di kantor ini, tim kami ini banyak milenials juga. Jadi mereka dengan cepat bisa memahami apa yang dari literatur itu karena mereka sendiri milenials gitu kan Pak. Mereka senangnya liburan. Kalau bisa ya kerja itu sambil liburan gitu Pak. Nah itu satu hal lagi, kita bikin suasana fasilitasnya di tempat tinggal sekaligus seperti tempat liburan suasananya gitu Pak. Jadi mereka kerja keras, tapi mereka habis itu langsung liburan atau bahkan mereka bisa kerja di tempat fasilitas itu gitu. One stop living ya. Dan dilihat nih kalau setiap sudut ini Pak, kalau saya lihat nih Instagramable nih Pak ya. Mungkin ini dari hasil penelitian apa juga? Iya, kan kita tahu sekarang selfie itu jadi udah jadi culture ya Pak ya. Jadi budaya semua orang, nggak hanya milenial gitu ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan lagi Pak. Iya Pak. Dengan situasi sekarang Pak, sangat relevan sekali itu adalah pandemik corona ini Pak. Di mana akhirnya orang menyadari orang itu harus banyak berada di ruang luar yang sehat, bisa berjemur ya. Banyak sekali orang berjemur pagi kita sekarang Pak. Cocok nih. Nah ini ternyata langsung klop dengan kondisi itu Pak. Kita banyak ruang luar, orang bisa berjemur di fasilitas atap podium gitu Pak. Fasilitas di podium ya Pak? Iya, jadi banyak tempat bisa berjemur gitu. Dan selain berjemur, lihat pemandangan juga, wow luar biasa ya pemandangannya ya. Wow, itu sambil langsung live Instagram mungkin. Nah, sebetulnya unit-unit pun kita studi sebanyak mungkin unit yang mempunyai view yang bagus. Unit gitu, yang view yang bagus. Yang tadi ya, skyline tadi ya. Kalau bicara soal saat ini kan udah jadi nih Pak, udah jadi dan wow, tadi kita keliling lihat Bapak. Ini kan juga Bapak kolaborasi nih Pak, antara arsitek, kemudian juga ada interior dan juga ada landscape yang kita lihat nih Pak. Nah, Bapak sukanya yang mana sih Pak? Spotnya banyak sekali Pak. Spotnya banyak ya Pak ya? Kalau yang paling gitu Pak ya, mungkin di area Infinity Pool Pak. Infinity Pool. Itu dimana kita bisa duduk lihat latar depannya air, latar belakangnya skyline kota Jakarta Pak. Kalau ingin berjemur pagi Bapak duduk di sana, sehat, baca-baca buku, barangkali enjoy. Sesekali noleh lihat skyline Jakarta gitu Pak. Nah, itu tempat spot favorit menurut saya Pak. Kalau dalam dunia arsitek nih Pak, dari pandangan Bapak nih Pak, nah tren mungkin sisi arsitek ini akan seperti apa sih Pak? Rasanya ya banyak diskusi tentang ini.
ke depan akan banyak perubahan sih Pak di dunia seni merancang bangunan. Cara hidup orang new normal juga berubah kan Pak. Orang harus sering cuci tangan, artinya harus banyak tempat untuk bisa orang cuci tangan mudah gitu ya. Dasar harus sering banyak di luar, harus banyak ruang-ruang yang dapat sinar matahari pagi gitu Pak. Ya kurang lebih seperti PHS sekarang. Wow, kalau gitu long lasting nih. Karena sesuai dengan tren juga, dan Permata Hijau Suite ini tepat banget. Dan tadi dari apa yang Bapak paparkan, wah sekali lagi thank you banget. Terima kasih Pak. Saya banyak insight banget, dan juga teman-teman juga banyak dapat insight tentunya dari sisi arsitek. Wah, sukses ya buat makasih Pak Ardi dari Mas, sukses. Teman-teman, wah kita udah ngobrol-ngobrol bersama Pak Ardi, seru banget, dan kita jadi wow, berasa banget manfaatnya, bahwa dari sisi arsitek itu penting banget manfaatnya, dan kita merasakan nih bagaimana penempatan memaksimalkan ruang-ruang yang luar biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di next episode bersama saya Ruby Herman. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Ruby. Oke, bye-bye.